Langit merah darah terbentang luas, sementara matahari hitam menggantung di atas gurun yang tandus. Dari kejauhan, kawanan monster berhamburan, siap melahap siapapun yang mereka temui. Di tengah kekacauan itu, Kim Tae-hyun berteriak sekuat tenaga sambil menggenggam sebilah belati kecil. Dengan penuh keberanian, ia menebaskan senjatanya ke arah seekor monster berbentuk cacing raksasa dengan deretan gigi tajam yang berlapis-lapis. Tebasannya berhasil menembus, membuat makhluk itu meraung kesakitan. Namun dalam prosesnya, Taehyun hampir kehilangan lengannya. Tangan yang masih menggenggam belati itu bergetar, menyadarkan dirinya bahwa sedikit saja ia ragu, nyawanya sudah melayang. Beberapa detik kemudian, tubuh cacing raksasa itu ambruk di sampingnya. Taehyun menghela napas lega, mencoba menenangkan diri sambil menghapus darah monster yang terciprat di wajahnya. Dengan suara tertahan, ia berkata bahwa akhirnya ia bisa menaklukkan monster dengan kekuatannya sendiri. Namun, ucapannya terhenti ketika terdengar seseorang memanggilnya Unawakened. Pandangannya teralih, menatap medan pertempuran di depannya. Mayat-mayat monster menumpuk, sementara manusia terus berburu tanpa henti. Lelaki yang memanggilnya tadi berteriak lagi, menuntut apa yang sedang Taehyun lakukan. Ia menyebut Taehyun hanyalah seorang porter dan menyuruhnya kembali bekerja untuk mengumpulkan drop dari monster. Rekannya di samping ikut mengejek, seolah menegaskan bahwa seorang porter F-rank seharusnya tahu diri. Taehyun tergagap, buru-buru meminta maaf. Ia tahu betul, seorang bodoh sepertinya tidak pantas melamun di tempat berbahaya seperti ini. Kedua lelaki itu berbalik, melanjutkan perburuan sambil meninggalkan ejekan bahwa porter seperti dia hanyalah sampah tak berguna. Wajah Taehyun berubah muram. Ia kembali diingatkan pada kenyataan pahit tentang perannya di dunia yang kejam ini. Segala emosi bercampur dalam dirinya, dan satu kalimat terlintas dalam benaknya. Semua berubah sejak Abyss ditemukan. Abyss adalah dimensi lain, tempat monster yang sebelumnya hanya ada di legenda benar-benar nyata. Sejak penemuannya, manusia mulai terbangun dengan kekuatan transendental. Dengan kekuatan itu, mereka menaklukkan monster dan terus menjelajahi Abyss. Sejak saat itu, cara menilai seseorang tidak lagi berdasarkan kepribadian atau usaha, melainkan dari rank kebangkitannya. Semakin tinggi awakening seseorang, semakin terjamin pula kehidupannya. Taehyun, yang masih mengumpulkan loot dari mayat monster, menemukan sebuah kristal berwarna ungu. Pandangannya kosong, teringat bagaimana Abyss tidak pernah membawa kebaikan dalam hidupnya. Ia tetap seorang porter, seorang unawakened, yang bahkan di usia 35 belum pernah membuka status window. Kehidupan nyaman yang ia impikan masih jauh dari genggaman. Saat hendak melaporkan hasil loot kepada para player, langkahnya terhenti. Pemandangan di depannya berubah drastis. Medan yang tadinya penuh bangkai monster kini dipenuhi tubuh manusia. Semua rekan yang datang bersamanya sudah mati, termasuk dua orang yang sempat mengejeknya. Taehyun terdiam, wajahnya membeku dalam ketakutan. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Saat kebingungan menyelimuti, suara berat dan menyeramkan bergema di telinganya, mengatakan bahwa hanya dia yang tersisa. Ketika ia menoleh, sosok raksasa muncul. Bukan monster biasa dari Abyss, melainkan makhluk mengerikan bernama Asmodeus, monster dengan peringkat SSS, simbol kekuatan dan ancaman di level tertinggi. Sekilas saja Taehyun tahu, tidak ada harapan. Mustahil ia bisa bertahan melawan makhluk seperti itu. Meski begitu, ia tetap menggertakkan gigi, mengumpulkan keberanian, dan nekat berlari menyerang. Namun sekejap kemudian, lengan gelap milik Asmodeus menghantamnya. Satu pukulan saja membuat lengannya terputus. Kesadaran Taehyun tersentak saat rasa sakit menghantam seluruh tubuhnya. Ia jatuh tersungkur, teriakan pilu lolos dari mulutnya. Dengan sisa tenaga, ia mendongak. Matanya membelalak ketika menyadari Asmodeus kini berdiri tepat di hadapannya. Dari tubuh monster itu, sinar ungu pekat terpancar, diarahkan lurus ke dahinya. Tidak ada jalan untuk menghindar. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap cahaya kematian yang semakin dekat. Darah menetes dari luka-lukanya, sementara matanya terkunci pada sorot merah menyala milik Asmodeus. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar akhir hidupnya? Kenangan pahit mulai berputar. Kecelakaan mobil yang merenggut nyawa orang tuanya, masa sekolah penuh hinaan, hingga hidup sebagai bayangan yang diabaikan hanya karena ia unawakened. Dan di hadapan monster itu, ia sadar. Kematiannya hanya tinggal menunggu waktu. Hati Kim Taehyun dipenuhi penyesalan bercampur amarah. Ia sadar, hidupnya akan berakhir setelah sekian lama hanya mengangkut barang. Rasa getir menyelimuti dirinya, seolah mengakui betapa menyedihkan hidup yang ia jalani. Giginya terkatup rapat, darah terus mengalir dari wajahnya,
membasahi pipi seperti air mata merah. Dari tetes darah itu, sesuatu yang aneh terjadi. Warna merah perlahan berubah, memancarkan cahaya terang. Lalu sebuah pusaran cahaya muncul, menandakan bahwa seluruh syarat untuk awakening akhirnya terpenuhi. Dunia mengerikan yang baru saja ia lihat berganti dengan pemandangan tak terbatas, bagaikan alam semesta luas yang membentang. Di tengahnya, sesosok figur putih muncul, melangkah turun dari tangga emas yang menjulang. Taehyun terpaku, menatap makhluk misterius yang kini berdiri di hadapannya. Pikirannya kacau, terlalu banyak yang terjadi lebih cepat daripada yang bisa ia pahami. Ia menoleh ke belakang, teringat bahwa beberapa saat lalu, ia hampir mati di tangan Asmodeus. Namun kini, ia melihat dirinya sendiri tergeletak di tanah, sementara monster SSS rank itu berhenti bergerak. Figur putih itu tertawa kecil, tampak terhibur oleh tatapan serius Taehyun pada tubuh Asmodeus yang terhenti. Taehyun kemudian mengalihkan pandangan, menatap makhluk itu dengan penuh kewaspadaan, lalu bertanya siapa dirinya. Makhluk itu tersenyum dan memperkenalkan diri sebagai King, meski mengatakan bahwa Taehyun tidak perlu mengkhawatirkannya. Duduk di atas singgasana emas, King menegaskan bahwa mulai saat itu, ia akan memberikan sebuah authority kepada Taehyun. Taehyun semakin bingung, tak mampu memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Kata authority yang disebut membuatnya semakin tak mengerti. King menyadari keraguannya, lalu berkata bahwa terlalu curiga bukanlah hal baik. Ucapan itu membuat Taehyun kian waspada. King menjelaskan bahwa alasan ia memilih Taehyun adalah karena keteguhan hati dan tekadnya yang kuat. Ia mengangkat tangannya, menegaskan bahwa kesempatan ini hanya akan datang sekali seumur hidup. Taehyun mencoba bertanya lebih jauh, namun pertanyaannya tidak pernah terjawab. King hanya menenangkannya, mengatakan bahwa jika ia bersabar, suatu hari nanti, semua akan menjadi jelas. Sesaat kemudian, cahaya putih menyelimuti tubuh Taehyun. Kata-kata terakhir yang terdengar adalah, sampai bertemu lagi. Tiba-tiba, seekor monster muncul entah dari mana. King sempat menyebut sesuatu tentang sebuah kunci. Dalam kebingungan itu, kesadaran Taehyun perlahan kembali. Sebuah suara terdengar, mengejeknya yang masih tertidur. Suara itu semakin keras, menyuruhnya bangun. Saat kelopak matanya terbuka, ia disambut senyum seorang pria yang mengucapkan selamat pagi. Namun, tanpa peringatan, pria itu melayangkan tamparan keras ke wajahnya. "Sudah bangun?" tanyanya dingin. Bersama pria itu, ada dua orang lain yang tampak begitu familiar. Taehyun terkejut saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Orang itu adalah Bahyuku, si tukang buli yang tanpa henti menyiksanya saat SMA dulu. Hyuko menatapnya sambil bertanya mengapa Taehyun tidak merespons. Kebingungan melanda Taehyun, sebab beberapa saat lalu ia masih berada di abyss. Kini, kenyataan di hadapannya terasa begitu janggal. Tamparan lain mendarat di pipinya, semakin mempertegas kebingungannya. Saat itu, sebuah status window muncul di sisinya. Tertulis nama Kim Taehyun, usia 19 tahun, rank F, dan detail skill yang ia miliki. Pandangannya membesar. Ia sadar. Usianya kini kembali ke 19. 16 tahun telah terhapus begitu saja. Senyum perlahan muncul di wajahnya, lalu berubah menjadi tawa lepas yang menggema. Tawanya begitu lama hingga membuat Bahyuku gelisah. "Apa kau sudah gila?" tanya Hyuko, geram. Namun Taehyun tak berhenti tertawa. Kemarahan Hyuko memuncak. Ia menuduh Taehyun benar-benar mencari gara-gara. Dan pada momen itu, dengan satu gerakan cepat, Kim Taehyun menghantam wajah Hyuko dengan pukulan telak. Tinju kerasnya membuat dua pengikut Hyuko terpaku, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Meski tawa sebelumnya masih terngiang, Kim Taehyun kini tersenyum dengan kesadaran baru. Senyum itu bertahan karena ia menyadari sesuatu. Ia akhirnya menjadi seorang awaken. Di atap gedung, 4 orang masih berhadapan. Bahyuku terkapar di tanah, sementara dua pengikutnya maju dengan wajah penuh amarah. Taehyun meraba pipinya, lalu menyiapkan diri. Salah satu tangan musuh menyala dengan api, sedangkan yang lain membeku oleh es. Serangan api meluncur ke arahnya, namun Taehyun berhasil menghindar. Ia membalas dengan tinju cepat, kemudian menendang perut lawannya yang lain. Ekspresinya serius, mengingat kembali tahun-tahun panjang yang ia habiskan. Selama 35 tahun sebagai Unawaken, ia berlatih keras. Dari latihan fisik dasar, mempelajari informasi tentang abyss dan monster, hingga menguasai berbagai keterampilan tempur seperti tinju, kendo, dan panahan. Semua itu membuatnya yakin ia tidak akan kalah melawan preman-preman yang bahkan tidak paham dasar pertempuran. Kedua pengikut Hyuko terus menyerang, tetapi Taehyun dengan mudah membalikkan keadaan.
Tinju dan tendangannya membuat mereka jatuh tersungkur. Ia menarik napas panjang, mengusap buku jarinya yang perih, lalu tersenyum kecil. Sepertinya aku harus mulai latihan fisik lagi, gumamnya. Namun ucapannya terhenti ketika suara kasar terdengar. Omong kosong. Bahyuku berdiri lagi, tatapannya penuh terkejut sekaligus marah. Ia tidak percaya Taehyun benar-benar telah awakening. Dengan wajah geram, ia mengutukinya. Aura kekuatan tiba-tiba menyelimuti tubuh Hyuko. Kulitnya berubah menjadi keras, dipenuhi batu yang tumbuh dari permukaan tubuh. Stone skin, Rangshi, ucapnya penuh kebencian. Dengan tubuh yang kini menyerupai batu, Hyuko melancarkan tinju ke arah Taehyun. Ia menghindar dengan cepat, namun serangan beruntun membuatnya nyaris terkena. Dalam sekejap, Hyuko melompat ke depan, menghantam tanah dengan kedua tinjunya. Ledakan keras terjadi, puing-puing dan debu beterbangan memenuhi udara. Ketika debu mulai menghilang, terlihat Hyuko berdiri tegap dengan kepalan masih menancap di tanah. Dalam sekelebat, Taehyun sudah berada di belakangnya, melancarkan serangan. Tinju kerasnya menghantam wajah lawan, disusul serangan lain yang siap ia lepaskan. Namun saat itu, sesuatu mengejutkannya. Hyuko menoleh dengan senyum mengejek. Wajahnya yang membatu tidak terluka sedikit pun. Sebaliknya, pukulan Taehyun justru membuat tangannya sakit. Hyuko berbalik, melancarkan serangan balasan. Tinju berbatu itu menghantam tubuh Taehyun dengan keras, melemparkannya jauh hingga tubuhnya menghantam tanah. Retakan besar tercipta di permukaan. Darah mengalir dari kepalanya. Batukannya penuh cairan merah. Dengan langkah mantap, Hyuko mendekat. Kau seharusnya tahu batasmu, katanya angkuh. Senyumnya mengejek, memanggil Taehyun sebagai unawakened rendahan. Apa kau akan lari seperti biasanya? Atau kau akan mencoba melawan dengan skill barumu yang menyedihkan? Terlentang di tanah, Taehyun teringat satu hal. Semua awakened memiliki skill dan rank. Dari rank F yang hampir sama dengan manusia biasa, hingga rank S yang dianggap setara monster. Kekuatan fisik dan kemampuan mereka meningkat berkali lipat. Status window miliknya menunjukkan rank F dengan skill bernama Predation. Skill asing yang belum pernah ia dengar dan tampak sebagai kemampuan paling rendah. Ia tahu peluangnya melawan Hyuko, seorang sireng, hampir tidak ada. Namun perasaannya berbeda. Hyuko terhenti ketika melihat hal aneh. Tangan Taehyun yang terluka kini memancarkan cahaya merah menyala. Tubuhnya bangkit perlahan, dikelilingi aura gelap yang mencekam. Aku tidak merasa akan kalah, ucapnya tenang, meski matanya berkilat merah. Aura itu semakin kuat, menyelimuti area dengan cahaya merah dan hitam. Angin berputar kencang, seperti pusaran yang siap berubah menjadi tornado. Hyuko terpaku, sulit mempercayai apa yang ada di depan matanya. Baginya, Kim Taehyun hanyalah orang rendahan. Namun kini, mata merah Taehyun menatapnya penuh intensitas, sementara asap berwarna merah mengalir dari tangannya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa skill bernama Predation itu bergerak sesuai kehendaknya. Hyuko melancarkan serangan dengan keyakinan bahwa semua akan berakhir begitu ia berhasil membunuh sang penyihir. Namun, Kim Taehyun mengangkat tangannya yang diselimuti asap merah, lalu melepaskan serangan dahsyat berbentuk cahaya melingkar. Huku terperanjat. Kekuatan itu jauh melampaui kemampuannya hingga lapisan batu yang menutupi tubuhnya mulai runtuh. Ketika tinjunya bertemu dengan tangan Kim Taehyun, cahaya semakin menyilaukan. Benang-benang merah berputar mengelilingi tubuh Taehyun, sementara wajahnya tampak tegang dan fokus. Tatapannya tajam, penuh tekad, sementara suara dentuman bergema dari Huku yang berusaha keras untuk bertahan. Namun, usahanya sia-sia. Batu yang melindungi tubuhnya hancur sepenuhnya. Di sisi lain, para siswa di atap sekolah tidak menyadari pertarungan sengit itu sampai pusaran merah raksasa menjulang dan menyelimuti langit. Ledakan besar terjadi, diikuti asap tebal dan serpihan yang berhamburan. Saat asap perlahan menghilang, sosok Kim Taehyun terlihat samar. Sinar merah yang menyelimutinya telah lenyap. Sementara itu, tubuh Huku tampak hangus, wajahnya menghitam penuh debu, matanya terbalik, dan tubuhnya jatuh terhempas. Taehyun menyaksikan semuanya dengan napas terengah, tubuhnya sendiri pun hampir roboh karena kelelahan. Tiba-tiba, layar notifikasi muncul, memberitahu bahwa Predation berhasil diselesaikan. Sebagai hasilnya, rang Taehyun naik menjadi E. Batu-batu mulai menyelimuti tangannya, dan layar lain mengumumkan bahwa ia memperoleh skill baru. Kini, lengannya menyerupai milik Huku sebelumnya, sebab Stone Skin telah terdaftar sebagai skill miliknya. Beberapa waktu kemudian, di klinik sekolah, sang perawat terkejut ketika melihat pasien yang datang. Kim Taehyun masuk dengan 2 orang pengganggu di lengannya, sementara satu lagi ia baringkan di dekat pintu. Wajahnya pucat,
tubuhnya limbung, tetapi ia masih sempat menyapa perawat dengan sopan. Perawat itu menjerit kaget, bingung oleh pemandangan yang ada di hadapannya. Meski tubuhnya hampir tumbang, Taehyun tetap berinisiatif membawa semuanya ke klinik. Dengan kemampuan penyembuhan sang perawat, luka-luka mereka dirawat. Saat ditanya bagaimana mereka bisa terluka, Taehyun berbohong dengan tenang, mengatakan bahwa mereka hanya terjatuh di tangga. Anehnya, perawat itu mempercayainya tanpa banyak bertanya. Usai perawatan, Taehyun berjalan di jalanan dengan pikiran yang melayang. Ia lega karena telah terbangun sebagai awakener dan berhasil membalas dendam pada Huku. Namun, rasa puas itu disertai kegelisahan. Di balik dirinya tampak siluet dengan cabang pohon berduri yang melilit, seolah menggambarkan kemampuan barunya, predation. Rank yang tak kunjung naik meski ia berlatih seumur hidup, kini melonjak hanya dalam satu pertempuran. Meski baru berada di rank F, kekuatannya sudah melampaui rank C. Lebih dari itu, ia bisa mencuri skill musuh yang telah ia kalahkan. Saat menaiki tangga rumah bertingkat 3, pikirannya dipenuhi tanya. Mengapa sosok putih yang disebut King Sangye memberinya kekuatan itu? Dan mengapa ia diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu? Meski kebingungan menyesakkan pikirannya, tatapan Taehyun tetap tegas. Ada satu hal yang harus ia lakukan. Ia berdiri di depan gerbang rumah, siap mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan predation. Sebuah senyum terukir di wajahnya ketika ia bergumam bahwa sudah lama ia tidak pulang. Setelah kedua orang tuanya meninggal, ia tinggal bersama pamannya. Membayangkan sosok paman dan keluarganya membuat senyum itu semakin lebar. Ia masuk ke rumah dengan niat mencari informasi, memanfaatkan waktu selagi pamannya pergi. Namun, begitu ruang tamu terlihat, langkahnya terhenti. Seorang pria duduk di kursi, diapit oleh dua orang bertopeng, sementara seorang anak lelaki berjongkok membersihkan uang yang berserakan di lantai. Anak itu, Wong Jae-yong, terkejut sekaligus panik begitu melihat Kim Taehyun. Kim Taehyun, ucapnya dengan wajah pucat. Taehyun menatap sepupunya itu, lalu bertanya mengapa ia tidak berada di sekolah. Namun, pandangannya segera tertuju pada tumpukan uang yang berserakan. Ingatannya kembali pada masa lalu, di mana Wong Jae-yong sering bergaul dengan para pengganggu hingga berani menguras seluruh uang di rumah, membuat kekacauan besar. Taehyun menyaksikan Jae-yong berbisik pada pria yang baru saja berdiri. Seketika ia sadar, sebuah insiden besar yang dulu pernah terjadi kini sedang berlangsung lagi. Pria itu menatapnya dan berkata, ternyata hanya sepupunya Jae-yong. Kalau tidak mau dipukuli, lebih baik jangan ikut campur. Lewat saja dengan tenang, ia menambahkan, mereka hanya akan mengambil apa yang dibutuhkan, lalu pergi. Mereka mulai mengejek Kim Taehyun, menepuk kepalanya sambil menyebutnya kakak tidak berguna yang belum terbangun. Taehyun menatap dengan wajah datar, lalu senyum tipis penuh arti merayap di wajahnya. Ia bergumam bahwa situasi ini sangat sempurna, seakan ingin menguji sesuatu. Perkataan itu membuat si pengejek kebingungan. Tanpa ragu, Taehyun menghantamnya dengan tinju kuat, hingga tubuh pria itu terhempas ke lantai sambil terbatuk keras. Wong Jae-yong bersama dua pria bertopeng lain terkejut, langsung mengambil posisi siaga. Taehyun tidak berhenti. Ia menindih pria itu, mengangkat tangannya untuk menyerang lagi. Saat tinjunya hampir mengenai wajah lawan, pria itu panik berteriak meminta berhenti. Namun Taehyun mengabaikannya, justru mencoba mengaktifkan skill predation. Tiga pria lain hanya bisa menyaksikan. Taehyun tersenyum penuh antisipasi, tapi ekspresinya segera berubah muram saat muncul notifikasi bahwa fungsi predation tidak bisa digunakan. Lawan di bawahnya terperangah melihat Taehyun mendadak membeku dalam kekecewaan. Keringat mengalir di wajah Taehyun saat menyadari skill itu gagal. Melihat celah, pria itu membalas dengan pukulan telak yang mendarat di wajahnya. Taehyun terhempas ke lantai sambil mengerang. Pria itu berteriak agar Taehyun mati, sementara dua temannya bersiap menyerang. Salah satunya menggunakan skill C-Rank Bind, yang lain melepaskan C-Rank Poison, dan pemimpin mereka mengaktifkan C-Rank Bleed. Serangan terkoordinasi itu melesat ke arah Taehyun, yang masih berusaha bangkit. Begitu ia menegakkan kepala, cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak dari dalam rumah, diikuti asap ungu pekat yang memenuhi ruangan. Pemimpin kelompok itu dengan sombong berkata bahwa Taehyun seharusnya tahu diri, menyebut dirinya sebagai orang yang benar-benar terbangun. Namun kesombongan itu segera berubah jadi kebingungan ketika ia menyaksikan pemandangan di depannya. Dari balik asap, siluet Taehyun berdiri tegak. Notifikasi muncul, menandakan deteksi penggunaan skill. Layar berikutnya mengonfirmasi adanya serangan Bind, Poison, dan Bleed. Meski dikelilingi efek itu, tubuh Taehyun tetap bercahaya, sama sekali tak terpengaruh. Sebuah pemberitahuan baru muncul, menjelaskan bahwa
Berkat kekuatan misterius, semua serangan berhasil ditolak. Batu mulai melapisi tangan Taehyun. Ia tersenyum, mengakui bahwa predation memang tidak bekerja, tetapi justru menetralkan skill lain secara tak terduga. Meski belum paham apa yang terjadi, ia tetap fokus pada pemimpin musuh yang masih tampak kaget. Dalam sekejap, pemimpin itu dihantam jatuh ke lantai oleh tangan Taehyun yang dilapisi batu. Taehyun tampak puas, wajahnya berseri, sementara lawannya berdarah-darah, bahkan kehilangan satu gigi. Dengan sorot mata tajam, ia memandang para pria yang kini tergeletak tak berdaya di hadapannya. Dari kejadian itu, Taehyun menyadari dua hal penting. Pertama, status window yang hanya bisa dilihat oleh para Awakener memang memberikan informasi detail, tetapi tidak semuanya ditampilkan. Ia punya cukup mana, namun predation tetap tidak aktif, menandakan ada faktor lain yang memengaruhi penggunaannya. Kedua, ternyata skill predation memiliki efek pasif tersembunyi yang tidak tertulis dalam deskripsi, yakni kemampuan menetralkan serangan abnormal, seperti racun atau pendarahan. Sambil menyentuh dagunya, Taehyun berniat menguji hipotesis itu secara bertahap. Namun untuk saat ini, ada hal yang lebih mendesak. Pandangannya terarah pada Wong Jae-yong, yang justru berlutut di depannya. Dengan wajah basah oleh keringat dan ingus, Jae-yong menyatakan penyesalan setelah melihat kemampuan sepupunya. Ia memohon ampunan, berjanji rela melakukan apa saja, bahkan menjilat sepatu atau menggonggong seperti anjing. Taehyun hanya menatapnya datar, merasa jijik dengan kelakuannya. Ia sudah tahu sepupunya licik, tapi tidak menyangka sampai separah itu. Rasa muak semakin menjadi ketika Jae-yong benar-benar menggonggong. Taehyun tidak mau membuang energi lebih untuk mengurusnya. Bagi Taehyun, masalah sepupunya bukanlah hal mendesak. Yang lebih penting adalah kejadian besar lain yang segera datang, terkait dengan sosok merah raksasa bermata empat. Sosok raksasa itu menutupi langit, namun orang-orang di jalan yang sibuk tidak menyadarinya. Kim Taehyun berkata pada Wong Jae-yong bahwa ia akan memaafkannya. Jae-yong langsung tampak bersemangat dan bahagia. Tetapi Taehyun menambahkan satu syarat. Ia ingin sepupunya menemaninya menyelesaikan sebuah tugas. Di sebuah area terbatas, langit mendadak diselimuti awan gelap. Di pintu masuk terpasang papan peringatan yang menyatakan hanya personel berwenang boleh masuk. Seorang pria bersetelan rapi dan dua wanita berada di dalam, sibuk menyaksikan fenomena yang terjadi. Mereka sadar bahwa sebuah gate break sedang berlangsung. Dari balik penghalang, monster-monster bermunculan. Gate break adalah fenomena ketika jalur menuju abyss terbuka dan monster keluar. Jika tidak segera ditangani, hal itu akan berkembang menjadi bencana dungeon. Pria bersetelan itu bergumam sudah 10 tahun sejak terakhir kali terjadi dungeon break. Ia menjelaskan bahwa gerbang itu muncul tiba-tiba sehingga monster menyerbu tanpa henti. Salah satu wanita menilai dari jenis monster yang keluar, bencana dungeon hanya tinggal menunggu waktu jika mereka tidak segera bertindak. Wanita lain panik, bertanya, apakah mereka harus segera mengevakuasi warga sekitar? Pria itu menjawab tidak perlu. Dengan penuh percaya diri, ia menegaskan bahwa mereka memiliki penghalang B-rank miliknya. Barrier itu dirancang agar monster tidak bisa menembus ke dunia mereka. Ia melanjutkan, gate break kali ini hanya berlevel C-rank, jadi monster yang keluar pun tidak lebih kuat dari itu. Karena itu, seharusnya mereka tidak mampu menembus barrier. Namun monster terus menghantam dengan ganas hingga retakan muncul pada penghalang. Penjelasan pria itu terhenti seketika saat barrier benar-benar pecah. Gerombolan monster menerobos keluar. Kedua wanita berseru cemas pada pemimpin tim mereka. Pria itu segera berbalik, menendang sekali, langsung menjatuhkan beberapa monster sekaligus. Ia berkata bahwa sebagai anggota Bankers, mereka lebih dari mampu mengatasinya. Dengan serangan tajam, ia bahkan memenggal kepala seekor monster. Wong Jae-yong berlari mendekat, dengan cemas bertanya apakah semuanya akan baik-baik saja. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa keberadaan para pengendali di tempat itu cukup untuk menangani keadaan. Kim Taehyun menyuruhnya berhenti memanggil Sir. Ia membenarkan bahwa penilaian Jae-yong ada benarnya karena perkiraan awal menunjukkan gate break ini memang C-rank. Para pengendali yang ada di sana adalah B-rank, jadi seharusnya tidak ada masalah. Jae-yong bersorak setuju, tapi Taehyun menambahkan bahwa semua baik-baik saja hanya jika benar-benar C-rank. Ucapan itu membuat Jae-yong terkejut dan ketakutan. Di area terbatas, mayat monster bertumpuk. Pria bersetelan itu memeriksa bangkai mereka, merasa aneh. Ia tidak bisa memahami bagaimana monster rendah mampu menembus barrier B-rank miliknya. Lalu sebuah kemungkinan terlintas. Mana yang meluap di area ini mungkin lebih tinggi daripada peringkatnya sendiri. Salah satu wanita memanggilnya, menunjuk sesuatu yang tidak biasa di dalam gerbang. Dari sana, monster-monster berwujud buas bermunculan.
Di antaranya seekor makhluk raksasa bertaring tajam. Monster itu terus mendorong penghalang, lalu membuka mulut lebar dan mengeluarkan raungan mengerikan. Mata pria itu membelalak kaget, bertanya apa sebenarnya makhluk itu. Raungan kedua bergema, diikuti pecahnya penghalang. Monster raksasa itu bersama kawanan lain menerobos masuk. Suaranya mengguncang seluruh area. Makhluk itu dikenal sebagai Giant Ogre, Monster Arang. Wajah pria bersetelan itu pucat, baru sadar bahwa gate break ini bukan sireng, melainkan jauh lebih tinggi. Dalam sekejap, kobaran api melahap pandangan. Ledakan berturut-turut mengguncang area. Api menyelimuti sekeliling. Sambil berlari, Wong Jae-yong terus bicara, mencoba menenangkan dirinya. Ia mengakui bahwa sepupunya mungkin benar, tapi tetap merasa sulit dipercaya. Ia bertanya bagaimana Taehyun bisa tahu. Taehyun hanya menyimpan jawabannya dalam hati. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia sudah pernah melalui semua ini sebelum kembali ke masa lalu. Jae-yong melanjutkan, menyebut bahwa mereka bahkan belum melihat monster-monster itu secara jelas, dan tidak ada perintah evakuasi yang dikeluarkan. Taehyun menjawab singkat, intuisi. Jawaban itu membuat Jae-yong bingung. Ia tahu sepupunya sedang berbohong dan menyuruhnya berhenti bercanda. Namun kalimatnya terhenti oleh jeritan keras. Di depan mereka, manusia-manusia berlarian ketakutan, dikejar oleh monster yang sedang mengamuk. Jeritan terdengar di jalanan, orang-orang berteriak agar semua segera lari karena terjadi gate break. Suara minta tolong bergema di tengah kekacauan. Wong Jae-yong pucat pasi, pikirannya kosong melihat pemandangan mengerikan di depan mata. Namun Kim Taehyun tetap tenang. Ia menoleh ke sepupunya dan bertanya apakah Jae-yong masih ingat apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu, ia mendesaknya untuk segera melakukannya. Jae-yong terhenti sejenak, lalu bertanya dengan suara gemetar, bagaimana dengan dirinya? Mata Taehyun menajam, ia menegaskan bahwa dirinya akan menyingkirkan para monster itu dan segera menyusul dari belakang. Dengan langkah mantap, ia berjalan mendekati kawanan makhluk itu, sementara tubuhnya perlahan dilapisi oleh batu keras. Di sisi lain kota, sebuah gedung tinggi diterangi lampu dari berbagai arah. Seorang pria berdiri memandang cahaya kota, mengakui bahwa situasi semakin memburuk. Gate break yang awalnya dikira C rank, ternyata berlevel A. Ia tahu, tidak ada harapan mendapat bala bantuan, karena pasukan lain sibuk menaklukkan dungeon dan melakukan ekspedisi abis. Pria itu menoleh pada sosok di hadapannya, berkata dengan nada putus asa bahwa satu-satunya solusi adalah seorang Awakener A-Rank. Ia memohon bantuan orang itu, menyebut namanya Ahn Hyun-soo, si Blade of Lunacy. Air mata jatuh di pipi Hyun-soo saat ia menggigit bibir. Namun di balik kesedihan, tekadnya jelas terpancar. Ia berseru agar semua orang bertahan sedikit lagi, karena ia akan segera datang menolong. Status window miliknya memperlihatkan skill khusus, 8th Grade Syndrome. Sementara itu, Taehyun sudah menumbangkan monster demi monster. Satu dipukul di kepala, satu lagi dihantam di wajah, hingga tubuh mereka berjatuhan di tanah bersama bangkai lain. Ketika tangannya terulur, aura merah menyeramkan menyala, lalu dalam satu gerakan cepat ia melepaskan serangan berbentuk pusaran angin merah. Tubuh para monster terkoyak dalam sekejap. Wajahnya menunjukkan kepuasan, apalagi setelah ia membuktikan teorinya. Kegagalan predation terjadi karena faktor fatigue. Saat ini fatigue-nya berada di 52%. Jika melewati 70%, skill tidak akan aktif lagi. Ia sadar, umumnya, skill diaktifkan dengan mengandalkan mana, tapi ternyata bukan itu saja. Fatigue punya pengaruh besar. Setiap kali menggunakan skill atau aktivitas fisik, fatigue meningkat. Semakin tinggi fatigue, kekuatan skill melemah dan tubuh terasa berat. Meski begitu, Taehyun menemukan satu cara mengatasi. Dengan menyerap monster yang sudah mati, ia bisa memulihkan mana tanpa perlu mengeluarkan apapun. Karena target sudah kehilangan aktivitas hidup, mana tidak lagi terkuras. Berkat itu, predation berhasil diselesaikan dan mananya pulih kembali. Senyum terbit di wajahnya, apalagi ketika notifikasi lain muncul. Rank miliknya naik menjadi D. Baik predation maupun stone skin meningkat dari E ke D. Ia menyimpulkan, semakin sering predation digunakan, semakin besar pertumbuhannya. Ia bahkan bisa membayangkan, jika terus begini, ia berpotensi mencapai S rank, SS rank, bahkan mungkin menjadi orang pertama yang mencapai SSS rank. Setelah area sekitar bersih dari monster, Taehyun bersiap kembali ke tempat Wong Jae-yong. Namun kalimatnya terhenti, karena ia merasakan sesuatu di belakang. Seketika, sesosok monster raksasa jatuh di tempatnya berdiri. Itu bukan monster biasa, melainkan Ogre A-Rank. Monster itu ditebas oleh seorang pria dengan pedang emas. Sambil menatap penuh amarah,
Pria itu menyebutnya monster kotor dan bersumpah akan menebus semua nyawa yang sudah direnggutnya. Dengan semangat menggebu dan air mata menetes, ia menyatakan dirinya An Hyun-soo, sang warrior of justice, yang akan menjadi hakim atas akhir hidup monster itu. Taehyun hanya menatap tanpa ekspresi, seakan tak terkesan dengan deklarasi kekanak-kanakan itu. Ogre mengaum, mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, sementara Hyun-soo menyiapkan pedangnya. Dengan mata penuh tekad, ia melancarkan hujan bilah cahaya yang berkilauan bagai berlian. Ledakan besar terjadi di pusat kota. Taehyun tertegun, sulit percaya melihat Ogre Erang dikalahkan begitu mudah. Ia menduga pria itu adalah Awakener Erang yang sendirian menghentikan Gatebreak sebelum dirinya mengalami regresi. Kini ia melihat langsung bahwa rumor tentang Blade of Lunacy, Ahn Hyun-soo, memang benar adanya. Hyun-soo tersenyum lebar dengan ekspresi konyol, lalu menyatakan bahwa monster bodoh itu tewas di tangan pedang keadilan miliknya. Melihat tingkah itu, Taehyun tak bisa menolak kenyataan bahwa rumor tentang kebodohan Hyun-soo memang tepat. Namun yang membuatnya heran, mengapa Hyun-soo muncul di sini? Sebelum ia melakukan regresi, pria itu sedang bertarung sengit melawan Giant Ogre di sisi lain kota. An Hyun-soo berdiri khusyuk, berdoa agar jiwa-jiwa warga yang gugur mendapatkan kedamaian. Sementara itu, Kim Taehyun hanya bisa memandanginya dengan pikiran yang bergejolak. Namun, ketenangan itu pecah seketika saat notifikasi window muncul menandakan adanya skill yang terdeteksi. Dari balik bayangan, muncul aura mengerikan. Tanpa sempat bereaksi, sebuah pedang menembus dada Hyun-soo dari belakang. Darah muncrat dari mulutnya. Apa? Suaranya tercekat. Pria berkepala pelontos di belakangnya menyeringai puas. Ia mengumumkan bahwa akhirnya berhasil menangkap An Hyun-soo. Bagian kota porak-poranda, namun di sebuah pasar pakaian, suasana masih relatif tenang. Wong Jae-yong berada di sana memperhatikan seorang perawat yang tertidur di sofa. Wanita itu sama sekali tidak menyadari kekacauan di luar, apalagi keberadaan Jae-yong di ruangan yang sama. Jae-yong berkeringat, bertanya dalam hati apakah yang hendak ia lakukan benar. Ingatannya melayang pada percakapan dengan Kim Taehyun. Sang sepupu mengatakan bahwa banyak orang akan tewas, salah satunya adalah perawat sekolah mereka, Cho Na-yong. Menurut Taehyun, Na-yong meninggal karena lebih memilih melakukan aktivitas penyelamatan dibandingkan mengungsi. Taehyun lalu menanyakan apakah Jae-yong mampu menggunakan skill sleep untuk menidurkan orang lain. Jae-yong mengangguk. Ia pun diberi instruksi agar membuat perawat itu tertidur lalu segera mengevakuasinya ke tempat aman, sementara Taehyun akan menangani sisanya. Menatap wajah Cho Na-yong yang terlelap, Jae-yong bingung bagaimana sepupunya bisa mengetahui semua hal itu. Sebuah pikiran liar muncul yang ia anggap konyol, tetapi sulit ditepis. Darahnya berdesir memikirkan kemungkinan Taehyun memiliki skill untuk melihat masa depan. Ia sampai berkhayal betapa kerennya jika sepupunya benar-benar bisa melakukannya. Sementara itu, Taehyun mengumpat pelan melihat apa yang terjadi di hadapannya. An Hyun-soo masih berdiri dengan luka parah di dada, berhadapan langsung dengan pria yang menusuknya. Hyun-soo dengan suara berat menuntut lawannya menyebutkan identitas. Pria itu hanya menyeringai seram. Ia berkomentar betapa luar biasanya Hyun-soo masih hidup meski ditusuk di titik vital. Ia menyebut Arang memang berada di liga berbeda, dan justru itulah yang membuat perburuan terasa menyenangkan. Pria itu adalah Han Sang-do, seorang villain bireng dengan skill stealth. Para Awakener yang menggunakan kekuatan mereka untuk kejahatan memang disebut villain, dan Sang-do termasuk yang paling berbahaya. Di tengah Gatebreak, ia berkeliling kota hanya untuk membunuh orang demi kesenangan. Taehyun terdiam, bingung. Sebelum regresinya, Hyun-soo dan Han Sang-do tidak pernah bertemu. Ia mulai berpikir, mungkinkah masa depan berubah karena tindakannya? Hyun-soo sendiri murka setelah mendengar lawannya adalah villain. Dengan penuh amarah, ia menghunus pedangnya, bersumpah akan menghukum penjahat itu dengan tangannya sendiri. Namun langkahnya terhenti ketika suara raungan Ogre kembali terdengar. Ia dan Sang-do serentak menoleh. Ogre Arang itu bangkit, mengeluarkan suara menggelegar, lalu melancarkan serangan dahsyat. Dentuman keras mengguncang sekeliling. Hyun-soo terperanjat melihat regenerasi monster raksasa itu, sementara Sang-do tertawa terbahak, seakan terhibur dengan kemampuan pemulihan Ogre. Tinju monster menghantam tanah, memicu ledakan besar. Beruntung, Hyun-soo dan Sang-do berhasil menghindar. Menyadari betapa berbahayanya situasi, Sang-do memutuskan menyerahkan kematian Hyun-soo pada Ogre, lalu mengalihkan perhatiannya pada sosok lain. Tatapannya jatuh pada Kim Taehyun, yang sejak tadi menjadi saksi. Wajahnya menyeringai. Ia menganggap menemukan mangsa baru sebagai sebuah kesenangan. Tanpa basa-basi, Sang-do meluncurkan serangan.
Pedangnya meluncur cepat ke arah leher Taehyun. Dengan teriakan penuh kebencian, ia menginginkan kepala itu terpisah. Namun pedang itu tidak menebas daging. Yang disambarnya adalah leher yang tiba-tiba mengeras, dilapisi batu. Taehyun menatapnya sambil menyeringai tipis. Balasannya datang dalam bentuk sebuah tendangan keras yang membuat Sang-do terhuyung. Villain itu terkejut, baru sadar bahwa lawannya juga seorang Awakener. Taehyun menyebut identitasnya, Han Sang-do, villain B-rank yang menggunakan skill stealth untuk membantai orang tak bersalah. Dengan nada dingin, ia menyebut betapa senangnya bisa bertemu langsung dengan si pembunuh gila. Pertarungan pun pecah. Lengan Taehyun yang terlapisi batu beradu dengan pedang Sang-do. Sang-do tampak menikmatinya, menyerang bertubi-tubi, sementara Taehyun tetap fokus, menangkis dengan lengannya lalu melancarkan serangan balasan. Pola itu berulang, pedang dan batu saling menghantam, suara benturan mengisi udara. Hingga akhirnya keduanya mundur selangkah. Sang-do menyeringai, mengakui bahwa Kim Taehyun cukup terampil untuk bertarung dengan penuh keyakinan. Kim Taehyun menatap lawannya yang berkata, cukup mengejutkan jika bilah senjata tak berguna melawannya. Ia menambahkan bahwa meski Taehyun mengetahui sedikit tentang dirinya, bukan berarti ia memiliki peluang menang hanya karena serangannya tak menembus pertahanan itu. Ucapan itu membuat Kim Taehyun terkejut. Rasanya seolah pria itu bisa membaca isi pikirannya. Sosok bernama Sang-do memberi nasihat bahwa dunia tidak akan berjalan sesuai dengan keinginannya. Sesaat kemudian, tubuhnya lenyap dari pandangan. Kim Taehyun langsung sadar lawannya menggunakan skill stealth. Ia mengambil posisi bertarung, waspada menghadapi serangan yang bisa datang dari arah manapun. Ia berbalik ke belakang dan melancarkan tinju, mengklaim bahwa serangan Sang-do tidak akan mampu melukai dirinya. Namun kenyataan berbalik. Sang-do muncul tepat di belakangnya, mengejutkannya, lalu bertanya, apakah Taehyun benar-benar yakin dengan kata-katanya barusan? Taehyun berusaha menahan serangan bilah, namun darah mengucur dari tangannya. Ia terperanjat melihat kulit yang dilapisi stone skin ternyata bisa terluka. Sang-do tertawa puas. Dengan nada meremehkan, Sang-do berkata, ia sudah sering berburu orang yang merasa dirinya tak terkalahkan hanya karena sebuah skill. Ia bertanya, apakah Taehyun berniat kabur setelah kelemahannya terbongkar? Bilahnya menebas dari segala arah, memaksa Taehyun menggertakkan gigi untuk bertahan dari hujan serangan bertubi-tubi. Sang-do menegaskan, semua skill memiliki kelemahan. Tebasan terakhirnya meninggalkan tubuh Kim Taehyun penuh luka, darah tercecer di lantai. Terengah, Taehyun mulai menyadari kekurangan dari stone skin. Lapisan batu itu memang menahan serangan, tetapi guncangan kuat tetap menghancurkan bagian dalam, dan lapisan baru yang terbentuk jauh lebih rapuh. Dari awal, itulah titik yang disasar Sang-do. Aura Sang-do semakin mengintimidasi, tatapannya tajam menusuk. Namun Kim Taehyun masih bisa tersenyum. Ia menyadari, bahkan melawan lawan sekelas B-rank, pertarungan jarak dekat masih mungkin ia lakukan. Itu berarti kemampuan fisiknya melampaui rata-rata D-rank. Ia menantang Sang-do untuk mengakhiri pertarungan. Sang-do sempat kebingungan, lalu tertawa mengejek, menuduh Taehyun sudah gila karena terdesak. Ia berlari dengan kecepatan penuh. Saat itulah Kim Taehyun bertanya, apakah ia tahu alasan sebenarnya ingin bertemu dengannya? Sang-do mengabaikan pertanyaan itu. Seketika, kilatan merah tercermin di mata Sang-do. Ia melihat Kim Taehyun mengeluarkan kekuatan tersembunyi, mengungkap niatnya untuk merebut stealth skill. Sang-do merasakan aura mana jahat yang menguar dari Taehyun, kesal karena hal itu disembunyikan. Meski begitu, ia tak merasa terancam dan malah menertawakannya, bahkan menyebutnya bodoh. Ia kembali mengaktifkan stealth, yakin lawannya tak mungkin bisa menyerang sesuatu yang tak terlihat. Namun, Kim Taehyun tetap tenang. Ia mengingatkan ucapan Sang-do sendiri. Semua skill punya kelemahan. Ia teringat pada para monster yang berkali-kali mencoba lolos dari jangkauannya, tetapi tak ada satupun yang benar-benar bisa lepas dari predation. Dengan nada tegas, ia berkata bahwa kemanapun Sang-do bersembunyi atau berlari, predation akan tetap melahapnya. Tiba-tiba, Sang-do menjerit. Bilah merah milik Taehyun merobek tubuhnya hingga hancur berkeping-keping. Fajar menyingsing, cahaya hangat matahari mulai menerangi kota. Di sisi lain, Hyun-soo tampak terkapar dengan wajah menunduk. Ia mengutuk nasibnya, menyesali karena akhirnya tertusuk musuh. Meski dijuluki pahlawan keadilan, prajurit tak terkalahkan. Pada akhirnya ia tetap tak bisa menolak kematian. Seekor giant ogre muncul, mengaum keras. Suaranya menggema ketika mengangkat tinju besar, lalu menghantamkan pukulan pada Hyun-soo. Ledakan debu dan reruntuhan menyelimuti area, menimbulkan suara bergemuruh. Namun ketika kabut debu mereda, tubuh Hyun-soo tak lagi terlihat.
Sebuah suara terdengar mengejek bahwa Hyunsu terkapar rata di tanah. Itu adalah Kim Taehyun. Ia menggunakan stealth skill untuk menyelamatkan Hyunsu. Ogre itu menoleh ke arahnya. Taehyun hanya tersenyum, auranya menyelimuti tubuh, dan berkata bahwa tak heran Hyunsu jatuh, karena memang tanah itu cukup nyaman. Sinar mentari pagi menerangi langit yang sebelumnya gelap. Di tempat lain, sepasang suami istri terkejut ketika pintu rumah terbuka. Wong Jae-yong berseru memanggil ayah dan ibunya, mengabarkan bahwa ia sudah pulang. Kim Taehyun pun menanyakan pada pamannya, apakah semuanya baik-baik saja. Air mata mengalir dari wajah pasangan tua itu. Mereka merasa lega karena para monster tidak sempat melukai anak-anak. Wong Jae-yong tertawa kecil, lalu meyakinkan orang tuanya bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi. Namun pasangan tua itu tetap gelisah, mengatakan rumah mereka berantakan seperti habis dijarah seseorang. Jae-yong bersikeras bahwa semua baik-baik saja, bahkan meminta Kim Taehyun untuk mengiyakannya. Taehyun memilih diam, tidak memberi komentar apapun. Dari pandangan atas, atap-atap bangunan kota terlihat jelas. Seorang pria tampak menonton berita melalui ponsel. Siaran itu mengumumkan bahwa, sesuai kebijakan pemerintah, insiden gate breaking telah dinyatakan berakhir. Namun, mereka juga memperingatkan kemungkinan terjadinya serangan susulan, sehingga sekolah-sekolah di sekitar lokasi ditutup selama 1 minggu. Kabar mengenai para penyintas perlahan masuk, membuat masyarakat menghela napas lega. Pria berjas yang sebelumnya terlihat, kini bersama 2 wanita yang menemaninya. Mereka berjalan di koridor rumah sakit dengan mengenakan gaun pasien. Di sana, perawat Choi Na-young menjelaskan pada polisi bahwa ia mendadak terbangun di sebuah pusat perbelanjaan tanpa ingatan bagaimana dirinya bisa berada di sana. Sementara itu, Ah Hyun-soo muncul dalam siaran langsung. Ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang mengalahkan Giant Ogre. Ia mengungkapkan bahwa pahlawan sejati adalah sosok lain. Berita juga menambahkan bahwa jasad Giant Ogre tidak ditemukan dan identitas penjahat yang menyerang masyarakat masih tidak diketahui. Kekhawatiran pun muncul, apakah langkah pencegahan yang ada cukup untuk menjamin keselamatan publik. Pria yang menonton berita itu akhirnya mematikan ponselnya. Ia adalah Kim Taehyun. Wajahnya memancarkan kepuasan karena namanya sama sekali tidak disebutkan dalam laporan manapun. Dengan penuh percaya diri, ia menatap ke depan. Ia berdiri di atas rel, menghadap ke sebuah terowongan gelap, lalu menyatakan dirinya siap melangkah ke tahap berikutnya. Status window miliknya kini menampilkan skill baru yang ia peroleh. Ia memiliki 3 skill, termasuk Dank Stealth yang memerlukan 5 poin mana. Mendapatkan stealth adalah pencapaian besar baginya. Namun, dengan level saat ini, sulit baginya mengendalikan ketiganya sekaligus. Pemakaian ceroboh bisa menguras mana dengan cepat dan meningkatkan tingkat kelelahan, bahkan berakibat fatal. Karena itu, ia memikirkan cara pencegahan dan yang paling masuk akal adalah menggunakan potion. Potion adalah eliksir yang dibuat untuk berbagai kebutuhan, seperti pemulihan mana maupun kelelahan. Sayangnya, harganya sangat mahal. Taehyun memutuskan untuk berburu demi mendapatkan uang. Ia masuk ke dalam terowongan, langkahnya terhenti karena reruntuhan menghalangi jalan. Ia merayap melewati celah sempit untuk melanjutkan perjalanan. Untuk bisa berburu, sebenarnya ia membutuhkan izin resmi. Hukum dengan jelas menyatakan bahwa menggunakan skill tanpa izin dianggap ilegal. Dengan begitu, hanya ada satu jalan yang tersisa. Setelah melewati lorong sempit di antara dinding, ia tiba di tempat yang dihuni monster-monster raksasa yang langsung menatapnya tajam. Pilihan yang dimilikinya hanyalah menjelajahi dungeon yang belum ditemukan. Salah satu monster berbicara, heran bagaimana seorang manusia bisa memasuki wilayah mereka. Monster lain bertanya-tanya bagaimana ia menemukannya. Ada yang menyarankan untuk melumpuhkan manusia itu agar mereka bisa berpesta. Kim Taehyun mendengar semua ucapan mereka, lalu menanggapinya dingin, menyebut mereka pandai berbicara. Ia sempat heran, apakah monster-monster itu memiliki kecerdasan tinggi. Notification window muncul, menampilkan nama mereka. Spider Sisters, Monster B-Rank. Taehyun mendecih, mengatakan bahwa B-Rank belum cukup untuk meningkatkan levelnya. Ia bertanya-tanya apakah harus memakan ratusan dari mereka untuk mencapai tujuan. Ucapan itu membuat Spider Sisters tersulut. Salah satunya menggembungkan pipi, dan serentak mereka bersuara, mengancam akan memakan manusia sombong itu hidup-hidup. Mereka meludahkan cairan ungu ke arahnya, sambil tertawa mengejek. Bertanya, apakah ia sudah merasakan tubuhnya mulai lumpuh. Namun, hasilnya di luar dugaan. Kim Taehyun tetap berdiri tegak, tak terpengaruh. Skill resistance miliknya aktif. Ia tersenyum puas, menganggap skill milik monster itu cukup berguna. Spider Sisters menjerit menyuruhnya berhenti, tetapi segera berubah menjadi erangan kesakitan.
Notification window kembali muncul, menyatakan ia berhasil melakukan complete predation dan memperoleh skill baru bernama Paralysis. Di sisi lain kota, sebuah gedung tinggi menjulang. Di sanalah markas besar New South Korea Player Association. Dua penjaga berdiri di depan pintu kayu raksasa. Di dalam, seorang wanita membawa kopi sementara dua pria menemaninya. Salah satunya tampak gugup. Ia adalah Go Tae-wook, wakil manajer New South Korea Player Association. Seorang player didefinisikan sebagai awakener yang secara hukum diizinkan menggunakan skill untuk berbagai tujuan, seperti eksplorasi abyss, pembersihan dungeon, dan sebagainya. Saat ini, ada 5 pusat player yang bernaung di bawah New South Korea Player Association. 4 guild terbesar di New South Korea dikenal dengan sebutan Four Great Guilds. Ada para petarung yang disebut fighters, para perajin yang dikenal sebagai alchemists, para penyihir yang dinamai magicians, dan para informan yang dijuluki night walkers. Semua guild itu berada di bawah pengawasan sebuah lembaga resmi bernama New South Korea Player Association. Di hadapan wakil manajer lembaga itu, kini duduk seorang wanita, guild master dari night walker, sekaligus pemain S-rank, Yu Ayong. Pria yang menyambutnya dengan penuh hormat adalah Ji Jin-hui, Ketua Player Association sekaligus pemain S-Rank. Ia berterima kasih atas kedatangannya, lalu menanyakan apakah Ayong menemukan sesuatu. Ayong langsung paham maksudnya, ia memastikan apakah yang dimaksud adalah tentang guild jahat. Guild tersebut merupakan organisasi kriminal yang dibentuk dari para penjahat paling brutal. Anggota mereka dikenal dari cincin emas dengan 3 tengkorak yang terukir di permukaannya. Ji Jin-hui menyerahkan laporan berisi pergerakan terbaru Malignant Guild serta daftar pemain yang menjadi target mereka. Namun, Ayong tidak percaya ia dipanggil hanya untuk menerima dokumen. Dengan nada tegas, ia bertanya apa yang sebenarnya ia butuhkan. Ketua itu tertawa kecil, lalu mengaku bahwa ia ingin mendengar pendapat Ayong. Ia tiba-tiba menanyakan kapan terakhir kali Ayong mengikuti tes pemain. Pertanyaan itu membuatnya heran, tapi ia tetap menjawab jujur bahwa ia menjalani tes ketika berusia 19 tahun, sesuai batas usia kelayakan. Saat itu ia menyadari sesuatu, tepat sebelum Jin-hui menanyakan hal lain. Apakah menurutnya seorang siswa SMA mampu menandingi monster dalam pertarungan? Sementara itu, siswa yang jadi topik pembicaraan mereka sedang duduk di atas tumpukan mayat monster. Ranselnya penuh dengan kristal hasil buruannya. Sambil berbicara di telepon, ia menanyakan apakah lawan bicaranya adalah pihak alchemists. Dengan wajah bosan setelah membantai banyak monster, ia mengutarakan maksudnya membeli potion. 7 hari masa penutupan sekolah akibat gate break akhirnya berakhir. Selama waktu itu, Kim Tae-hyun sibuk berlatih fisik bersama Wong Jae-yong, juga sempat membersihkan beberapa dungeon di markas Alchemists, salah satu guild besar. Ketika melihat banyaknya mana stone yang ia bawa, para Alchemists terkejut. Mereka langsung memperlakukannya sebagai pelanggan istimewa, bahkan menyanjungnya sebagai VIP agar mau terus berdagang dengan mereka. Salah satu tugas Tae-hyun selama penutupan sekolah memang berdagang potion. Meski begitu, peringkat keseluruhannya masih berada di level C. Itu termasuk kemampuan Stone Skin, Stealth, dan Paralysis yang juga dinilai C. Tae-hyun tahu jalannya masih panjang, tapi tetap saja ia harus kembali ke sekolah. Rasa penasaran membuat beberapa teman sekelas bertanya apakah ia sudah awakener, karena mereka mendengar kabar ia berhasil mengalahkan antek-antek Huku. Yang lain menambahkan, apapun kebenarannya, Tae-hyun sedang berada dalam masalah besar karena keadaan sudah memanas. Tidak lama, sekelompok siswa masuk dengan ribut. Mereka melempar kursi hingga ruangan berantakan. Salah satunya duduk santai di meja, menaruh kakinya di atas permukaan. Dialah Lee Jung-jae. Dengan nada sinis ia menyapa Tae-hyun. Sudah lama, teman lama. Lee Jung-jae adalah seorang S-Rank, cucu generasi ketiga pemimpin konglomerat Taan Group, sponsor utama Taan High School. Dialah bos para pengganggu di sekolah itu. Tae-hyun teringat saat dulu ia didesak ke dinding, dan di antara para pengganggu itu ada Jung-jae yang tersenyum mengejek. Jung-jae adalah dalang yang menyuruh Behu untuk menindasnya hanya karena ia belum awaken. Tae-hyun menahan diri, memaksa tertawa getir. Namun Jung-jae malah menekannya agar berhenti bercanda dan segera angkat kaki. Salah satu pengikut Jung-jae tersulut emosi, memanggil Tae-hyun dengan kasar, dan menanyakan apakah ia tahu siapa yang sedang dia hadapi. Tiba-tiba sebuah tinju mendarat di wajah pengikut itu. Jung-jae sendiri yang memukulnya memperingatkan bahwa ia sedang berbicara dengan Tae-hyun. Tatapannya kembali beralih pada Tae-hyun, mengingatkannya agar lebih berhati-hati setelah mengalahkan Huku. Sebagai penekanan, Jung-jae melepaskan bola api ke udara, memperlihatkan kekuatan S-Rank miliknya.
Taehyun terdiam, terpana sekaligus cemas melihat kekuatan luar biasa itu. Jung Jae memperingatkannya sekali lagi agar menuruti kata-katanya selagi ia masih bersikap ramah. Dalam hati, Taehyun bertanya-tanya bagaimana seseorang seperti Jung Jae akan menghadapi predation. Tiba-tiba, seorang gadis maju dan menyuruh Jung Jae berhenti. Ia meremas tangan salah satu pengikutnya hingga berteriak kesakitan. Gadis itu adalah Ah Hyung. Ia juga meminta Taehyun menghentikan perseteruan. Taehyun memperhatikannya dengan seksama. Ah Hyung dikenal sebagai ketua kelas, adik tiri Yoo Ayong, seorang putri dari keluarga kaya, siswi teladan, Awakener S-Rank, calon peringkat pertama angkatan berikutnya, bahkan digadang-gadang menjadi pemain SS Rank di masa depan. Ia memiliki banyak julukan dan pasti akan mendapat lebih banyak lagi. Namun, bagi Taehyun, ada satu masalah besar dengan dirinya. Ah Hyung tidak gentar sedikit pun. Ia menatap balik dengan tegas, tak mau sekadar mundur. Lee Jung Jae berusaha tampak polos, pura-pura heran seolah dituduh macam-macam. Ia berkilah bahwa mereka hanya sedang mengobrol sebagai teman. Namun Ah Hyung meragukan itu. Ia balik bertanya, apakah memukul wajah teman sendiri juga termasuk obrolan santai? Wajah Jung Jae mengeras, memberi peringatan agar Ah Hyung menjaga sikap. Namun gadis itu sama sekali tidak gentar. Dengan nada dingin, ia mengancam akan menggunakan kekuatan jika Jung Jae tidak pergi dengan sukarela. Ketegangan kian menebal. Aura kekuatan keduanya saling berhadapan, memenuhi ruangan. Kim Taehyun hanya bisa memperhatikan, berharap mereka berhenti sebelum seluruh kelas hancur berantakan. Jung Jae dan Ah Hyung saling menatap, tidak ada yang mau mengalah. Hingga akhirnya Jung Jae berpaling, pura-pura melunak dan berkata bahwa ia tidak berniat bertarung. Tetapi detik berikutnya, ia menoleh lagi, menyalakan api di telapak tangannya. Atau, apakah itu yang sebenarnya kalian inginkan? Ucapnya sinis. Ia bersiap melempar bola api besar ke arah Ah Hyung. Tiba-tiba bel sekolah berbunyi nyaring, menghentikan mereka. Suara pengeras dari klub penyiaran bergema mengumumkan bahwa akan ada kuliah khusus yang diadakan oleh Player Association di aula utama. Semua murid diwajibkan berkumpul segera. Pengumuman itu diulang 2 kali. Api di tangan Jung Jae perlahan padam. Ia masih sempat menatap tajam ke arah Ah Hyung, sementara gadis itu bersiap jika ia benar-benar menyerang. Jung Jae hanya mendengus, lalu berbalik keluar kelas sambil berkata dingin bahwa Ah Hyung beruntung kali ini. Pintu ditutup keras di belakangnya. Begitu mereka pergi, Ah Hyung segera menghampiri Taehyun. Ia hendak memastikan keadaannya, bahkan berniat menahannya agar tidak berterima kasih. Namun ia terkejut karena Taehyun sudah berdiri di pintu. Dengan datar, ia bertanya kenapa Ah Hyung masih berdiri di situ. Apakah ia tidak mendengar pengumuman tadi? Ia menambahkan bahwa ia akan berangkat lebih dulu. Ah Hyung terpaku, terdiam di tempat. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah Taehyun memang selalu bersikap seperti itu? Beberapa menit kemudian, aula utama sudah dipenuhi siswa yang penasaran. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya tentang isi kuliah khusus tersebut, apalagi karena berasal dari Player Association. Ada yang menduga itu berkaitan dengan gate break baru-baru ini. Seorang pria naik ke panggung dan memperkenalkan diri. Ia adalah Go Tae-wook, wakil manajer HR dari Player Association. Ia menyampaikan 2 alasan kedatangannya. Pertama, untuk meminta maaf atas lambannya respon mereka terhadap insiden gate break sekaligus memberikan pelatihan keselamatan. Alasan kedua jauh lebih penting. Ia mengumumkan adanya perubahan dalam sistem player tryouts yang kelak akan membentuk masa depan Player Association. Mendengar itu, Lee Jung Jae mendengus kasar dan langsung melontarkan kutukan pada Kim Taehyun. Sementara itu, Lim Ah Hyung diam-diam mencatat dalam hati bahwa ia harus bicara dengan Taehyun setelah acara ini. Taehyun sendiri malah menguap tanpa peduli, membuat teman-teman sekelasnya berbisik penuh tanda tanya. Mereka tak mengerti apa hubungannya player tryouts dengan mereka, karena ujian itu baru bisa diikuti saat berusia 19 tahun. Go Tae-wook menanggapi dengan tenang. Ia memahami apa yang ada di pikiran para siswa, namun kali ini berbeda. Karena meningkatnya jumlah dungeon dan monster setelah gate break, Player Association kekurangan tenaga. Mulai tryouts berikutnya, bahkan siswa SMA bisa ikut melalui sistem nominasi. Kabar itu mengejutkan semua orang. Tae-wook melanjutkan, menjelaskan bahwa nominasi akan dipilih berdasarkan kombinasi kemampuan, hasil penilaian, catatan akademik, dan perilaku. Namun dalam benak Taehyun, semua itu hanyalah alasan palsu. Ia tahu kebenarannya, seleksi sudah berlangsung bahkan sebelum pengumuman. Rahasianya ada pada skill milik Go Tae-wook, Observer's Eye. Skill itu mampu mengukur total kemampuan seseorang. Dengan fokus, pemilik skill bisa melihat langsung informasi stat window targetnya. Sambil berbicara,
Go Tae-wook mengaktifkan skill itu. Di atas kepala setiap siswa, ia melihat angka-angka yang menunjukkan nilai kemampuan mereka. Ia terkesan, karena nilai-nilai di sekolah ini jauh lebih tinggi dibandingkan tempat lain. Menurutnya, mereka semua berpotensi menjadi pemain hebat. Namun yang paling mengejutkan adalah dua siswa. Lee Jung-jae dengan nilai 1924 dan Ah Hyung dengan nilai 2335. Ia teringat daftar rekomendasi yang dikirimkan Nightwalker, tapi tetap sulit dipercaya ada begitu banyak awakener berbakat yang belum terlatih. Hal itu membuatnya bersemangat untuk segera menulis laporan rekomendasi setibanya di kantor. Tiba-tiba, Lee Jung-jae mengangkat tangan, menarik perhatian semua orang. Go Tae-wook sempat tertegun, tak mengerti maksudnya. Dengan nada penuh sindiran, Jung-jae menyatakan bahwa di antara para kandidat ada juga yang sama sekali tidak pantas. Lee Jung-jae menjelaskan bahwa player tryouts dibuat untuk menilai siapa saja di antara para awakener yang layak menjadi player. Dengan kata lain, menurutnya tidak ada alasan bagi seseorang yang belum awakened untuk mendengarkan kuliah ini. Pandangannya langsung mengarah pada Kim Tae-hyun, seolah menyiratkan siapa yang dimaksud. Namun menjadi seorang player bukan hanya soal kekuatan. Ada banyak aspek yang harus dinilai, mulai dari tingkat awakening, kemampuan menghadapi situasi beragam, hingga pengetahuan luas tentang Abyss. Semua itu adalah keterampilan kompleks yang harus dikuasai. Jung-jae kembali berbicara, menekankan bahwa pada akhirnya, semua kemampuan itu hanya dimiliki para awakener. Sedangkan bagi seseorang yang belum awaken, hal ini tak lebih dari luka yang ditaburi garam. Beberapa siswa pun terdengar tertawa mengejek. Dengan sedikit kesal, Taehyun menyadari bahwa Jung-jae benar-benar ingin memastikan statusnya, memaksanya menunjukkan apakah ia sudah awaken atau belum. Baginya, ini adalah provokasi agar ia membuktikan diri di depan semua orang. Lim Ah Hyung berniat menegur Jung-jae, tetapi kata-katanya terhenti. Ia teringat sikap dingin Taehyun sebelumnya dan khawatir akan diperlakukan kasar jika ikut campur. Ia akhirnya membalikkan badan, memaksa dirinya untuk tidak peduli. Jung-jae lalu mengusulkan kepada Go Tae-wook agar siswa yang belum awaken segera dikeluarkan dari aula. Tae-wook menjawab bahwa ia memahami maksudnya, namun keputusan tetap ada pada setiap siswa. Apakah mereka ingin mendengarkan kuliah atau tidak? Tetap tak puas, Jung-jae menatap langsung Taehyun. Ia mengejek, bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang tidak bisa dinominasikan karena belum awaken tidak merasa malu? Ia menambahkan, apakah Taehyun bahkan peduli dengan player tryouts? Taehyun hanya menyeringai tipis. Ia tahu, tanpa membuktikan dirinya sebagai seorang awakener, ia bahkan tidak akan pernah menyentuh kesempatan ikut tryouts. Namun ia juga sadar bahwa, untuk mendapat rekomendasi, dirinya tidak perlu memperlihatkan segalanya di hadapan orang lain. Go Tae-wook memperhatikan ketiga siswa itu dengan seksama. Menurutnya, Jung-jae sangat menyedihkan, seorang player rank S, namun masih sibuk merundung orang lain. Pandangannya kemudian tertuju pada Taehyun, seorang yang belum awaken dengan catatan latent rank unknown dari departemen siswa. Ia tampak seperti keberadaan menyedihkan di antara para awakener. Tetapi ketika Tae-wook menggunakan Observer's Eye, hasilnya mengejutkan. Informasi tentang Taehyun tidak bisa diverifikasi. Hal itu membuatnya terdiam, tak menyangka. Taehyun akhirnya bersuara. Ia menyetujui ucapan Jung-jae, menambahkan bahwa apa gunanya bagi seorang yang belum awaken menghadiri kuliah seperti ini. Itu hanya akan melukai harga diri. Jawaban itu membuat Jung-jae terkejut sekaligus bingung. Namun Taehyun belum selesai. Ia mengumumkan bahwa ia sendiri akan keluar dari aula, bahkan sempat mengacungkan jari tengah ke arah Jung-jae, lalu menertawakan kuliah yang disebut begitu hebat. Kemarahannya semakin membuncah, tetapi Tae-wook masih sibuk menahan keterkejutan. Observer's Eye-nya tidak bisa membaca informasi tentang Taehyun, bahkan pada ketua asosiasi, sekalipun hal itu tidak pernah terjadi. Mengapa sekarang justru muncul pada seorang siswa seperti dia? Langkah Taehyun semakin dekat ke pintu keluar. Tae-wook terus-menerus menerima notifikasi yang sama. Informasi tidak bisa diverifikasi. Tepat sebelum keluar, Taehyun menoleh dan memberikan senyum sinis. Mata Tae-wook membelalak. Sesaat ia melihat sosok putih berambut panjang berdiri di balik bayangan Taehyun. Di atasnya, angka yang muncul adalah 5096.